Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Apa kabar semua? Apakah baik-baik saja? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi tajwid. Nah, materi ini berkaitan dengan pelajaran Al-Quran dan Hadis. Materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai tajwid, tentang bagus tajwidku, indah bacaanku. Sebelum kita membahas tentang mengenai materinya, kita akan membahas dulu tentang RPP dari bagus tajwidku, indah bacaanku. Ya, untuk RPP, silahkan disimak. Rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mata pelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 9 semester ganjil oleh Aceh Mumad. Tingkatan sekolah MTS kelas 9 semester ganjil mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, alokasi waktu 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Untuk materi pokok, bagus tajwidku, indah bacaanku. Submaterinya, hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan mad lazim musaqqal harfi. Alat, media, dan sumber pembelajaran. Untuk alatnya yaitu proyektor, laptop, slide, dan spidol. Media pembelajarannya gambar dan whiteboard. Adapun untuk sumber pembelajaran yaitu Al-Quran dan terjemahnya, kemudian buku paket guru dan siswa. Indikator pencapaian kompetensi. Di antaranya menjelaskan pengertian hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan mad lazim musaqqal harfi. Kemudian mengidentifikasi bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi dalam surah-surah pilihan. Kemudian mendeskripsikan cara membaca mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian menganalisis hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi dalam surah-surah pilihan. Selanjutnya membandingkan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian mendemonstrasikan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi dalam Al-Quran. Kemudian mendengarkan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi dalam Al-Quran. Menerapkan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi dalam bacaan surah-surah Al-Quran. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, di antaranya 1. Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan Hadis.
2. Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. 3. Meningkatkan kekhusyuan peserta didik dalam beribadah, terlebih sholat, dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surah atau ayat dalam surah-surah pendek yang mereka baca. Untuk pendahuluannya yaitu 1. Guru mengawali proses pembelajaran dengan berdoa bagi kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang dipelajari serta mendoakan kepada guru dan guru-gurunya hingga Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam yang dipelajari. 2. Mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan, di antaranya mengecek kehadiran peserta didik. 3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan inti, diantaranya 1. Kegiatan literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. 2. Critical thinking. Guru mengawali kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, mulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. 3. Collaboration. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. 4. Communication. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang diajukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. 5. Creativity. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Untuk penutup, diantaranya 1. Guru dan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 2. Guru mengakhiri proses pembelajaran dengan mengajak mensyukuri atas keberhasilan proses pembelajaran dan berdoa bersama-sama. Kemudian ada penilaian. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi untuk unjuk kerja atau hasil karya atau proyek yang dengan rubrik penilaian. Setelah kita membahas tentang RPP dari Bagus Tajwidku Indah Bacaanku, sekarang kita akan membahas tentang materi dari Bagus Tajwidku Indah Bacaanku. Untuk materinya yaitu mengenai Bagus Tajwidku Indah Bacaanku, membahas tentang hukum membaca mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan mad lazim musaqqal harfi. Sebagai materi pengantar itu membuka wawasan. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad SAW sebagai hujah kerasulan Muhammad bahwa beliau adalah utusan Allah.
Bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, sehingga makna-makna yang ada dalam Al-Quran tidak bisa diselewengkan begitu saja. Selain itu, Al-Quran pun merupakan pedoman bagi manusia, yang mana manusia mengambil petunjuk darinya dan sekaligus merupakan sarana prasarana dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, terbukti dengan membaca Al-Quran memiliki nilai ibadah. Kalau kita perhatikan realitas yang ada di masyarakat, ternyata masih banyak yang belum dapat membaca Al-Quran dengan benar, khususnya bila dihadapkan kepada lafaz-lafaz yang muskilah. Padahal, membaca Al-Quran tidak seperti membaca Quran. Ketika kita salah dalam pelafalan, maka mempengaruhi terhadap salahnya arti dari lafaz yang kita baca. Oleh karena itu, dalam membaca Al-Quran haruslah dengan benar, terutama dalam melafadzkan huruf-hurufnya. Harus sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Sebab membaca Al-Quran dengan benar akan menghantarkan kita kepada kesempurnaan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mempelajari materi hukum membaca mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi, dan mad lazim musaqqal harfi. Materi yang pertama yaitu mengenai mad lazim mukhaffaf kalimi. Secara bahasa, mad adalah panjang dan lazim artinya pasti. Mukhaffaf artinya diringankan, sedangkan kalimi artinya kalimat. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang sukun tetapi tidak bertasydid dalam satu kata. Aturan membacanya wajib panjang 6 harkat. Dinamakan mukhaffaf karena mengucapkannya ringan dan mudah, sebagai akibat dari tidak adanya tasydid dan gunnah pada mad ini. Dinamakan kalimi atau kalimat dalam bahasa Arab karena sukun asli dalam mad tabi'i itu terdapat dalam satu kata. Karena sukun asli dan mad tabi'i itu terdapat dalam satu kata. Contohnya, al-ana pada 2 tempat dalam surah Yunus, masing-masing pada ayat 51 dan 91. Untuk yang 51, ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atsumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kedua yaitu mad lazim musaqqal kalimi. Secara bahasa, musaqqal artinya diberatkan. Mad lazim musaqqal kalimi adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Aturan membacanya wajib sepanjang 6 harokat. Dinamakan musaqqal karena berat mengucapkannya sebagai akibat dari adanya huruf yang bertasydid dalam mad tabi'i itu. Salah satu contohnya yaitu terdapat pada surah Al-Fatihah ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketiga, mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi adalah mad tabi'i yang bertemu dengan sukun asli pada satu huruf hijaiyah yang tidak bertasydid. Dinamakan mukhaffaf karena ringan mengucapkannya akibat dari tidak adanya tasydid dan akibat dari tidak adanya tasydid dan gunnah pada mad itu.
biasanya terdapat dalam awal surah atau disebut juga dengan Fawatihus Suwar, pembukaan surah. Salah satu contoh terdapat dalam surah Yasin ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Huruf hijaiyah yang terdapat di permulaan surah ada 14 huruf, yaitu yang tergabung dalam kalimat silah sahiroman qota'aka, yaitu shod, lam, ha, sin, ha, ya, ro, mim, nun, qaf, to, ain, dan kaf. Nah, ini terbagi dalam 4 bagian. Pertama, yang jumlah hurufnya ada 3, di mana huruf mad terletak di tengah-tengah. Ada 7 huruf yang termasuk dalam bagian ini, yaitu yang tergabung dalam kalimat kam asal nakos, yaitu huruf kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, dan shod, kecuali huruf ain. Bagian pertama ini aturan membacanya sepanjang 6 harokat. Kedua, ada yang jumlah hurufnya 3, di mana huruf lain terletak di tengah-tengah, yaitu huruf ain. Bagian kedua ini boleh dibaca sepanjang 6 harokat atau 4 harokat. Ain. Ketiga, yang jumlah hurufnya ada 2, di mana yang kedua adalah huruf mad. Hurufnya ada 5, yaitu yang tergabung dalam kalimat hayyun tohir, yaitu huruf ha, ya, to, ha, dan ro. Bagian ketiga ini aturan membacanya sama dengan mad tabi'i, yaitu sepanjang 2 harokat. Salah satu contoh dalam surah Toha ayat pertama, Toha. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu yang jumlah hurufnya ada 3 dan tidak terdapat huruf mad di tengah-tengahnya. Hurufnya hanya 1, yaitu alif. Aturan membacanya adalah biasa, tidak terdapat mad. Maksudnya tidak boleh dipanjangkan. Alif, lam, mim. Nah, itu terdapat dalam surah Al-Baqarah. Alif, lam, mim. Jadi alifnya tidak dipanjangkan. Kemudian yang keempat, itu mad lazim mustaqal harfi. Mad lazim mustaqal harfi adalah mad tabi'i yang bertemu dengan sukun asli atau bukan karena waqaf pada salah satu huruf hijaiyah yang bertasydid, di mana dinamakan harfi karena sukun asli tersebut terdapat setelah huruf mad. Hal ini terdapat pula pada huruf-huruf hijaiyah yang terletak di awal beberapa surah. Dinamakan musaqqal karena berat mengucapkannya, karena adanya tasydid pada sukun tersebut. Contohnya, salah satu contoh yaitu surah Al-Baqarah ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, itu tadi mengenai cara pembacaan mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi,
dan mad lazim musaqqal harfi. Gimana? Sudah paham mengenai tajwidnya? Kalau sudah paham, kita akan beri tugas. Tugasnya itu tulis setiap contoh-contoh yang ada dalam Al-Quran dengan ketentuan ayat yang berkaitan dengan mad lazim musaqqal kalimi, kemudian mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim musaqqal mukhaffaf harfi. Karena mad lazim mukhaffaf harfi itu hanya ada dua ayat yang tadi disebutkan gitu. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.